Ini bobotnya berapa? Ini bobotnya di 3,5 kilo. Sama. Nah, gede-gede. Ini pun akan memiliki speed brooding di awal. Ingat, tujuan kita menyilangkan ayam atau menghasilkan ayam pedaging khususnya itu harus memiliki speed brooding di awal, supaya kita tidak boros dipakan. Kalian kan bisa tengok telurnya tidak ada yang kecil. Ini telurnya rata-rata 50-an gram, bahkan ada yang sampai 60 gram. Mana ya? Nih tuh. Kalau diginikan ya nggak mungkin Pak tangkap tanganku. Ini tanganku tangan orang tinggi ya, besar ya, 60-an gram. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda. Alhamdulillah hari ini kita berada di kandang lagi ya kawan-kawan ya. Ini cuacanya agak gerimis ya kawan-kawan. Oke, galur jantan sudah terseleksi. Ini beberapa jantan, calon jantan-jantan yang memiliki speed brooding yang di video lalu sudah saya bahas ya. Jantan-jantan speed brooding yang tentunya nanti akan berguna. Ini 3 minggu ya. Ini sudah tembus 5 onan positif. Sayang timbanganku rusak. Besok kalau ada timbangan tak timbangin wong ya, biar kamu tambah yakin. Tapi bisa dilihat begini, pondasi ayam itu sama halnya seperti bangunan ya. Tak mungkin ya ayam berkaki ayam berbadan besar kakinya kecil, nggak mungkin. Ayam berbadan besar pasti akan diimbangi dengan kaki yang besar pula ya, kakinya pasti besar ya. Tipikal-tipikal ayam-ayam besar tuh pasti kakinya besar ya. Sama jari saya ya, jari pinggir ini apa jenenge lur? Kelingking, jentik lek wong Jawa. Saya kata apa lah kalau daerah bahasa Jawa. Ini gede ya. Ini sama jariku malah gede, ini ada yang gede. Ini kita akan peruntukkan menjadi galur jantan untuk cetak pedaging. Ingat, untuk cetak pedaging. Seperti instruksi saya kepada kawan-kawan peternak mandiri di seluruh Indonesia, mari tinggalkan konsep dwiguna. Kita harus memilih konsep non dwiguna atau pembagian 2 galur, male line dan female line. Male line itu apa? Male line ini galur jantan. My line, line itu kan garis atau galur ya. Male itu jantan. Jadi male line-nya ini, male line-nya sendiri, male line-nya Sengkuni atau F1 BK Merawang. Ya silahkan kawan-kawan buat. Sabar, doakan saya pembangunannya lancar. Kawan-kawan, alhamdulillah bersyukur saya saat ini sudah bisa beli lahan. Nah, setelah video ini tayang, mungkin video berikutnya kawan-kawan akan saya ajak ke lahan baru saya ya. Nanti seperti apa progresnya, seperti apa master plan-nya, kita sama-sama melihat ya. Bagus badannya berisi, enggak apa-apa. Badannya yang ini berisi enggak apa-apa Mas Yoga. Wah, ini speed broodingnya bagus. Saya memiliki ayam dengan speed brooding yang bagus, tapi nanti betinanya idealnya gimana? Idealnya dalam artian ini di posisi jantan nanti, di posisi siap macek atau siap membuahi betina, di posisi usia jago, usia 6, 7, 8 bulan dia siap membuahi, taksiran saya akan di bobot 3 sampai 3,5 dapat insya Allah, tapi positif di atas 3 kilo. Itu sudah pasti positif. Ya, pasti positif di atas 3 kilo. Kalau betinanya terlalu kecil, apakah juga sebanding dengan jantan yang besar seperti ini? Tentunya tidak. Akan sempoyongan. Bayangkan, ini ayam pasti nanti akan berat tuh, lihat dadanya. Pasti akan berat ayam ini. Jadi betinanya harus ideal. Pas, Pito lagi ngomongin. Mas kalau disilangkan dengan elba bisa. Kalau elba yang kecil ya, saya kira kalau suruh alami kawinnya ya mendem juga lur. Jadi mungkin inseminasi buatan. Tapi sekarang selain Anda mempunyai galur jantan atau melen yang mempunyai speed brooding di awal yang bagus, Anda juga wajib mempunyai induk juga yang bagus. Yang bagus di speed broodingnya, itu wajib.
Duh, contoh simpelnya di mana ya? Udah langsung kita gerak ke sini aja lah ya lur ya. Langsung ke koloni black permut. Nah, begini. Nah, oke. Mas, ini bobotnya berapa? Semok-semok kok kayak Austral. Bukan, ini black permut kawan-kawan, kita kembangkan. Ini hasil kawin silang Lake Sussex dan Australian Orpington. Kakinya kuning tapi agak ada corak-corak hitamnya karena dia masih memiliki darah Australorp. Ini bobotnya berapa? Ini bobotnya di 3,5 kilo. Sama. Nah, gede-gede. Ini pun akan memiliki speed brooding di awal. Ingat, tujuan kita menyilangkan ayam atau menghasilkan ayam pedaging khususnya itu harus memiliki speed brooding di awal supaya kita tidak boros dipakan. Lah, setelah itu kriteria yang wajib Anda pakai di kandang Anda, ayam dipisah galurnya. Ingat, ini saya tekankan. Setelah ini nanti progres lain yang akan saya bahas. Jadi cara peternak muda membuat konten itu fokus dulu apa ya? Ini sebelum mainan di pakan nih ya. Mainan di fokus di ayam dulu. Anda bagi dua galur, male line dan female line. Sudah selesai. Male line atau galur pacak pedagingnya harus memiliki speed brooding di bawah atau di awal. Itu harus wajib bagus. Nggak apa-apa mas, sengkuni kok nggak berat ya mas. Udah jago, paling tembus 4 kilo. Beda dengan yang lain bisa tembus 6 kilo. Aku tidak akan mementingkan hal tersebut, karena yang akan kita raih adalah speed brooding di awal. Apakah Anda akan memelihara ayam sampai 6 bulan baru Anda panen? Tentu tidak. Apakah ayam kiloan untuk di rumah makan bobot 3 kilo, 4 kilo? Tentu tidak. Bobotnya paling besar ke rumah makan itu sepengalaman saya itu 1,2. Bahkan 7-8 on berangkat ke rumah makan. Sebagian rumah makan itu untuk belah 4 kalau kata orang Jawa. Sudah clear di situ. Betina juga harus memiliki postur yang ideal. Kawan-kawan, setelah kawan-kawan mempunyai kedua hal tersebut, itu wajib kawan-kawan aplikasikan di mana? Di seleksi telur. Saya akan cerewet terus-terusan. Kemarin juga ada di grup Facebook nge-tag saya, ada sebuah perdebatan dengan berat telur. Maaf, saya hanya peternak rumahan yang memakai modal sendiri. Saya tidak dimodalin pemerintah. Jadi bagi saya independen dan saya bebas. Bagi saya, berbagi dengan standar-standar yang saya bagikan lewat channel YouTube ini, bagi saya itu akan berguna untuk kawan-kawan. Kenapa berat telur 40 gram kok didebat? Kenapa harus 40 gram? Banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Berat telur minimal 40 gram itu selaras dengan harga pakan yang saat ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya telur yang besar akan menghasilkan DOC yang besar pula. Seperti apa telur-telur black permut yang ada di kandang Mas Yoga? Oke, kita lihat di tempat setting atau tempat penyimpanan telur di kandang kecil peternak muda. Oke, kita sudah sampai tempat penyimpanan telur kita ya. Ini egg tray ukuran 42 butir. Kan bisa tengok telurnya tidak ada yang kecil. Ini telurnya rata-rata 50-an gram. Bahkan ada yang sampai 60 gram. Mana ya? Nih, tuh. Kalau diginikan ya nggak mungkin Pak tangkap tanganku. Ini tanganku tangan orang tinggi ya, besar ya. 60-an gram. Gede-gede. Ya. Tuh. Nah, ini pulet lignan belajar bertelur kecil, nggak mungkin saya masukkan. Ini telur Australorp, ini telur Leghorn atau Isabel Leghorn, warnanya putih. Ini Australorp ada yang putih, ada yang krem. Makanya kenapa telur black permut warnanya seperti ini, dan kenapa saya sebut black permut? Karena itu adalah sebuah kejujuran bagi saya sebut black. Itu bedanya adalah black, warna telurnya belum 100% masuk ke kampung. Biasanya warna telur kampung itu kan seperti ini. Nah, black permut kan masih krem tua ya. Nah, kapan nanti akan rilis golden permut itu masih memerlukan waktu yang panjang, dan finishingnya menggunakan Leghorn ini. Leghorn telurnya putih, black permut telurnya krem. Nih, krem putih, putih bersih. Kalau Leghorn disandingkan menjadi satu, hasilnya nanti akan krem muda seperti ini. Nah, terlalu putih seperti ini juga nanti kadang dianggap sebagai telur ayam Arab.
telur ayam kampung sebenarnya krim-krim seperti ini. Jadi ini nanti kita duetkan, kita silangkan hasilnya warnanya seperti ini. Wah, apa iya Mas? Ya udah dijajal telur, nggak mungkin belum dijajal. Nggak ini konsepnya seperti kita aduk cat ya. Standarisasi yang ada di kandang peternak muda, telur itu pasti 50-an gram ke atas, karena ini juga terbantu daripada ayam tersebut. Oke, sebabnya apa aja, kita kembali ke kandang. Oke, nah sebab daripada telur-telur black permut yang besar-besar tadi dari mana? Dari beberapa materi baru yang kita hadirkan dan kita sisipkan dimulai dari 2 tahun ke belakang. Ini saya bahkan membuat materi baru untuk menghasilkan kaki non hitam. Kelemahan daripada Australian Orpington atau Australorp ini adalah kakinya yang hitam. Ya, kakinya yang hitam. Saya ada Jagus Plaket Sasek, mungkin di Indonesia masih terbilang mungkin 1, 2, 3 orang yang sudah punya dengan usia yang seperti ini, maksud saya ya. Alhamdulillah kami berkesempatan punya, dan kami berkesempatan untuk mulai memasukkan ini ke ayam racikan kita. Jadi black permut sebelum masuk Legon akan tetap saya sebut black permut produknya, dan tetap telurnya masih krem muda ya, ada krem muda, ada krem tua. Ini guna kita silangkan dengan Australian Orpington supaya apa? Supaya saya mendapatkan kaki yang non hitam. Di beberapa daerah saya paham kan kawan, sebagai penyilang seperti saya harus melihat pasar dan masukan-masukan daripada kawan-kawan. Lah, hasilnya black permut pun sebenarnya sudah mempunyai kaki yang cantik seperti ini. Ini adalah jantan black permut widow seleksi, kakinya kuning. Nah, cantik, kakinya kuning. Itu adalah Australorp savingan kita ya. Sorry ngeblur, saking nggak ada kandangnya. Kembali lagi kemana memiliki speed brooding di situ. Itu adalah koloni cetak Sengkuni. Di dalam sana adalah koloni cetak Lignan. Jadi selaku penyilang ya, selaku penyilang itu PR-nya banyak. Makanya kandang saya ini nggak bisa nyetak. Kenapa kok kuantitas cetaknya hanya seminggu 1 box Mas? Padahal kalau sampai isi koloni-koloni semua ini bisa 2 box. Tugas saya nggak hanya nyetak itu, tugas saya supaya tetap stabil cetakan kita. Saya juga harus meregenerasi materi, saya juga harus membuat pacak-pacak finishing persilangan. Seperti ini kan pacak finishing, kombinasi daripada like Sasek dan Australorp. Makanya kakinya kan non hitam toh, kakinya kan cantik. Nah, kakinya cantik, warnanya widow, mungkin sudah sangat kampung lah. Nah, seperti ini juga. Nih, ini besar kawan-kawan, 3,5 kilo. Besar, lihat kawat ramnya ini yang besar loh. Lebarnya kan. Tuh. Cantik ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan nanti insya Allah mendapat kesempatan untuk memiliki ayam ini. Dan antriannya sampai kapan Mas? Antriannya sudah saya tutup karena sudah menyentuh di bulan Januari 2024. Acara pilihan presiden. Alhamdulillah ini sebuah kepercayaan kawan-kawan yang luar biasa. Kapan dibuka antriannya? Saya selalu menjual produk saya lewat akun sosial media yang lain, karena YouTube ini tempat share ilmu dan pengalaman pribadi saya. Jadi silahkan di follow akun Instagram peternak muda .1.1 dan Facebook kita peternak muda ya. Kawan-kawanku, dalam menjalani bisnis seperti ini tentunya kawan-kawan tidak mungkin melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, menyilangkan sendiri. Ada yang ingin simple, aku beli jadi wae bos ya kan, biar nggak susah. Ada juga kawan-kawan yang seperti itu. Tapi saya mau kasih trik dan tipsnya. Kembali lagi, ini tidak mau menyenggol siapapun, tapi saya harus bicara fakta. Dan saya juga kawan-kawan juga tahu bahwasanya orderan saya juga saya tutup. Saya mohon ketika Anda membeli sesuatu, apalagi ayam kampung yang dimerki GPS PS Belgedes, silahkan takar dan silahkan amati berapa dia kuantitas mencetak dalam seminggu. Dengan puluhan betina, ini berarti 6 kali 6, 36 ekor betina pencetak black permut. Saya hanya menghasilkan kurang lebih 1 bokan lebih sedikit per minggu. Apakah ini selaras dengan jumlah ayamnya? Selaras. Berarti ketika ada seorang breeder atau penyilang ayam bisa menghasilkan lebih dari 4 sampai 5 box
per minggu yang dilabeli parent stock, silahkan tanyakan di mana ayamnya, di mana grandparent stocknya, supaya kita tidak diulek-ulek seperti zaman ayam Yudhistira dulu itu. Jadi kita dibohong-bohongi dengan status itu, tapi kita nggak tahu mana sih JPS-nya, mana sih Pure Land-nya. Oke, tidak perlu Anda tuntut penjual itu ayamnya silangannya apa aja. Paling tidak diperlihatkan kandangnya. Australorp ada koloninya, Plignan ada koloninya, lain-lain kelihatan. Supaya apa? Supaya pembeli dan penjual itu sama-sama enak. Pembeli tidak mencurigai penjual, penjual tidak merasa dicurigai. Itu sebuah keterbukaan di era zaman sekarang, itu menurut saya wajib. Kenapa saya buka seperti ini? Supaya kawan-kawan tidak tertipu. Tujuannya seperti YouTuber di Lampung juga, si Rizal SRJ yang pernah saya reaction videonya. Udah saya belak-belakan aja. Dia bilang ada Barrett Rocknya, ada Australorpnya. Kenapa saya sanggup menyanggah? Satu, saya tahu track recordnya. Kedua, saya pernah, sudah, dan sedang mengaplikasikan penyilangan dengan genetik Barrett Rock dan Australorp, dan hasilnya ini. Jadi tidak gampang orang ngomong seperti itu. Itu peternak muda lakukan supaya apa? Bukan untuk kebaikan peternak muda sendiri, untuk kebaikan kita semua, supaya tidak ditokowi atau tidak dibodohi sama YouTuber itu. Ada lagi, satu lagi, jualan GPS PS Belgedes. Padahal apa? Standar membuat GPS PS Belgedes, saya peternak muda bisa nggak buat? Bisa. Pure Land ada, buat saja standar stok GPS segala macam, bisa. Cuman nanti yang ada kawan-kawan bingung. Kedua, nanti ada permainan harga. Ketiga, akan tertangkap konsep seperti PT. Jadi ketika afkir nanti Anda harus membeli PS ke saya. Padahal ada ilmu yang mudah Anda serap. Padahal ada ilmu yang bisa Anda tiru. Apakah saya pernah mengajarkan kawan-kawan untuk begitu membeli Black Permut, nanti kalau afkir beli ke saya lagi? Tidak. Saya ajarkan gimana cara mencetaknya. Saya ajarkan gimana supaya penyilangannya itu simpel dan cepat dan hasilnya maksimal. Gambaran termudah bagi saya adalah ketika ada yang mencela, itu persilangannya salah, itu persilangannya nggak tepat. Tapi ingat, ayam ini saya silangkan bukan untuk diri saya sendiri dan bukan untuk kawan-kawan pembeli. Ada mitra yang harus saya kasih sebuah pertanggungjawaban. Tahu dan jelas juga terpampang di YouTube saya, mitra-mitra peternak muda, berapa kapasitas kandangnya dan berapa jumlahnya. Mungkin sudah lebih dari 10 dan rata-rata per kandangnya terisi 200 induk. Berarti nanti proyeksinya Black Permut ini digunakan 2000-an sampai 5000-an ekor induk betinanya. Jadi bayangkan kalau penyilangan sayang hasilnya mungkin eplek kewer, ya mungkin saya di demo. Tapi dalam promosinya saya tidak pernah menyebutkan Black Permut akan mempunyai produksi 90%. Black Permut akan afkir 6 tahun. Itu promosi bullshit dan katrok menurut saya. Jadi promosi-promosi seperti zaman YouTuber si kembar Tachibana itu, ayam ini 55 sekian hari panen, produksinya segini, padahal hasilnya zong. Promosi seperti itu udah nggak kepake zaman sekarang. Orang sudah pintar semua. Saya selalu menekankan kepada kawan-kawan, ini produksinya lumayan, pertumbuhannya lumayan. Hitungan saya 60% HDP-nya atau 60% populasi produksi perhariannya. Tapi ketika Anda ternak nanti bisa lebih dari itu, ya silahkan dinikmati. Tapi kalau hanya 60%, berarti saya juga tidak salah, karena target saya cuma 60%. Kalau kawan-kawan tidak mau beli, ya tidak apa-apa. Dan silahkan juga kawan-kawan nanti tanyakan kepada kawan-kawan yang lain, arahnya ke situ. Dan kalaupun kawan-kawan nanti ini sudah bisa menyilangkan sendiri, sudah punya ayam sendiri, arahnya peternak muda kemana? Peternak muda akan kembali lahir seperti tahun 2015, mencetak DOC pedaging untuk kebutuhan pasarnya. Kenapa? Karena pasar komersil terbaik itu adalah pasar di hasil akhir, yaitu pedaging. Pasar terbaik adalah pasar komersil. Jadi saya juga tidak seberapa pusing ketika ada goyang-goyangan mungkin di Facebook kawan-kawan menengok. Saya nggak seberapa pusing. Karena bagi saya konsep yang saat ini harus diperbaiki adalah membekali isi kandang sebaik mungkin. Sebelum bicara harga pakan naik, sebelum bicara harga jual rendah, bekali isi kandangmu dengan isi yang sebaik-baiknya. Produksi bagus, Anda bisa jual telur ketika jual pedaging lesu. Produksi jelek, gimana? Kita mau jual telur sudah rugi.
Ingat, peternak mandiri mengukur modalnya itu bukan modal DOC, tapi modal telur. Bagaimana satu koloni ini, contoh 7 ekor, menghasilkan berapa gram pakan perharinya, dikalikan berapa rupiah. Perharinya dia menghasilkan berapa butir, dikalikan harga jual per butir. Ketemu nggak? Ketemu. Kalau sudah rugi kita melihara ayam itu dan dijual telur pun sudah rugi, saya tekankan kawan-kawan untuk segera mengganti jenis ayam itu. Dijual telur saja rugi, apalagi jual DOC dan semacamnya, pasti nipis. Tapi kalau dijual telur sudah untung, dijual DOC lebih untung, diternakan pembesaran juga akan lebih untung. Oke, penekanan saya pada video kali ini cepat, ini belum terlambat, ndak apa-apa wes. 2 tahun yang lalu saya dibully di beberapa kolom komentar, mau kemana arahnya peternak muda, malah nyilangin ayam bla 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 bla. Tapi kita tetap konsisten ya. Cara bekerja kita menampis hal-hal atau cuitan-cuitan yang menyinggung, mendesak atau mengkritik kita seperti ini adalah dengan cara pembuktian. Kita dikritik, kita dicela, bukan kita membalasnya, tapi tunggu suatu saat akan kubuktikan. Itu adalah cara yang paling jos. Seperti kita menjalani hidup, diomongin tetangga bla 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 bla, ya wes, yang penting nanti kamu lihat aku sukses, gitu aja misinya. Sekarang berguna toh penyilangan, ayo bobot jantan 3 kiloan ya kan, bobot betina 2,5. Dan sekarang aku santai aja, mau harga pakan seperti ini, produksi masih oke, pertumbuhan DOC-nya masih oke, apalagi pertumbuhan dagingnya dengan 2 galur tadi ya. Manfaatnya sekarang. Tapi enggak apa-apa, silahkan kawan-kawan, kalau ini bagus silahkan diaplikasikan di rumah. Karena misi kita adalah misi peternak rumahan, peternak rakyat. Kita harus solid. Ya, kalau PT modalnya besar, PT juga punya pabrik pakan. Lah kita ini apa? Makanya kita harus berubah. Ya, gitu dulu. Ayo tetap semangat, belum terlambat. Ayo cepat gerak, harus punya amunisi kandang yang gemoy-gemoy untuk jantannya, yang betinanya juga produksinya oke ya, pertumbuhannya oke. Selamat Anda, saya yakin Anda akan selamat. Oke, gitu dulu di video kali ini. Semoga Anda pingin. Senang saya kalau Anda pingin. Kalau melihat ayam seperti ini Anda udah nggak pingin, berarti Anda nggak berubah. Tapi kalau Anda pingin, saya yakin Anda akan mempunyai itikat untuk berubah ya. Sampai ketemu di lahan baru kita, dan saya juga akan mau cerita bagaimana perjalanan hidup saya dan kenapa baru 7 tahun kita punya lahan sendiri. Akan saya jelaskan di situ. Salam sukses selalu untuk kita semua. Love you full. Kiwir.